Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa dalam acara Cerah dalam 7 menit Certum. Akhir-akhir ini saya banyak menerima pertanyaan tentang film Sugiyah. Film yang disutradarai oleh Gary Nugroho ini ya telah mendapatkan banyak perhatian, bahkan cukup laku, sangat laku. Dan pertanyaan yang muncul pada saya adalah apakah ada unsur-unsur misi Kristen atau misi Katolik dalam film ini. Sebenarnya sederhana sekali kalau kita melihat bahwa sosok Sugiyah, saya sendiri belum sempat menonton filmnya, tapi Albertus Supriyo Pranoto ini sebenarnya adalah seorang yang cukup fenomenal ya, karena dia adalah uskup pribumi pertama di Indonesia. Dia uskup di Semarang, dan kisah Sugiyah ini yang menarik kalau kita lihat ya. Dia adalah salah satu murid dari Frans van Lith. Frans van Lith ini tokoh Yesuit ya, yang dikirim ke Indonesia untuk menjalankan misinya. Dan misi Katolik ya, yang diemban oleh Frans van Lith pada waktu itu jelas sekali, yaitu memang konversi atau proselitisasi. Itu pada awal abad ke-20 ya. Jadi Sugiyah ini dulunya dia aslinya Solo. Dia anak dari seorang abdi dalam. Sebelumnya dia tidak Katolik ya. Cuma dalam beberapa buku yang saya baca, sumber-sumber dari Katolik tidak menyebutkan, ditulis secara eksplisit ya, orang tuanya agamanya apa atau dia sebelumnya agamanya apa. Dari Solo itulah dia masuk ke sekolah yang didirikan oleh Frans van Lith, yaitu di Muntilan ya, di dekat Magelang, Yogyakarta. Di sana Van Lith ini membentuk sekolah namanya Quake School ya, sekolah guru. Dan sekolah guru ini karena dia berkualitas ya, kemudian disamakan ya, orang bisa menjadi guru lulusan dari sini sama dengan lulusan negeri begitu. Maka kemudian Sugiyah ini masuk ke sekolah ini, dan disinilah kemudian dia berubah menjadi Katolik ya. Dia akhirnya menjadi Katolik di situ. Dan bukan hanya Sugiyah ya, Van Lith ini cukup fenomenal. Dia melakukan penyebaran agama Katolik di Jawa ya, dengan dua jalan terutama, yaitu pertama pendidikan, yaitu melalui sekolah-sekolah ini, yang kedua adalah dengan jalan budaya. Dan inilah keberhasilan Van Lith. Van Lith sangat terinspirasi oleh sosok-sosok Protestan sebelumnya, misi Protestan seperti Kiai Sadrah ya, yang bahkan mengubah-ubah ajaran Kristen disesuaikan dengan budaya Jawa. Sebagai contoh misalnya Van Lith ini sampai dia memperbolehkan waktu itu orang Katolik ya, dikhitan. Kenapa begitu? Karena pada zaman itu orang Jawa itu pasti dikhitan. Nah ini jadi begitu kuatnya pengaruh Islam dalam budaya Jawa ya, sampai orang Jawa itu meskipun dia bagaimana keislamannya, tapi kalau dia lahir dia dikhitan, dan dikhitan dengan cara Islam. Kemudian misalnya pencatatan nikah ya, dulu bahkan Belanda pun itu mengakui satu-satunya pencatat nikah di Jawa itu hanya penghulu. Oleh karena itu Van Lith nanti berusaha minta izin pada pemerintah supaya dia juga berhak menikahkan, menjadi juru catat nikah gitu. Karena dia mengalami kesulitan. Jadi orang-orang yang kemudian keluar dari Islam ya, kemudian masuk Katolik, dan kemudian dia mau nikah, itu kesulitan pencatatan. Kalau kita lihat di sini ya, betapa berhasilnya ya dakwah Islam di Jawa ya, sehingga para wali, para mubalik, para dai, para mujahid yang datang ke tanah Jawa ini berhasil gitu ya, mengidentikan antara Islam dengan budaya Jawa. Dan Van Lith ini kemudian mengubah itu. Nanti kalau kita lihat dalam strategi misi Kristen di Jawa ini ya, itu bisa kita baca banyak di buku-buku yang ditulis oleh kalangan Kristen maupun Katolik ya, bagaimana strategi budaya ini atau inkulturasi ya, melakukan proselitisasi, artinya mengubah agama orang Jawa yang biasanya sebelumnya Muslim menjadi Katolik. Dan hampir semua siswa ya, dari buku Van Lith yang saya baca itu, yang sekolah di sekolah guru di Muntilan ini, banyak sekali yang kemudian berubah menjadi Katolik. Jadi inilah satu contoh keberhasilan. Nah, Sugiyah adalah murid dari Van Lith, dan kemudian dia melanjutkan strategi budayanya dalam penyebaran agama Katolik. Misalnya sampai di satu buku yang saya baca, Sugiyah ini dia
menyetujui gitu ya, melakukan misi dengan wayang. Disebut juga dengan solawatan gitu ya, nggak tahu apa maksudnya. Mungkin solawatan itu bagi orang Jawa sudah sangat budaya, sampai Sugio saja di buku itu ya dikatakan dia setuju dengan cara-cara solawatan untuk kegiatan misi ini. Nah, jadi film ini jelas ya, saya belum menonton tapi misinya pasti ya, karena misi Katolik itu bagian dari kewajiban asasi dari seorang Katolik. Itu amanah dari Konsili Vatikan kedua di Roma pada tahun 62 sampai 65, yang ada satu dokumen khusus tentang misi Kristen waktu itu, namanya adalah Ad Gentes ya, artinya kepada bangsa-bangsa. Dan semua orang gereja Katolik atau setiap orang Katolik harus menjalankan misi. Hanya bentuk misinya itu yang macam-macam. Kadang-kadang misi itu bisa berupa proselitisasi, yaitu mengajak orang untuk pindah agama, atau misi itu bisa juga berupa kemanusiaan. Mereka ada seorang tokoh Katolik yang memberikan hadiah pada saya satu buku ya, judulnya Menjadi Saksi Kristus di Tengah Masyarakat Majemuk, dan di situ memang dia sendiri mengakui bahwa misi yang dijalankan oleh orang Katolik adalah bagaimana orang Katolik ini, istilah mereka itu menjadi garam bagi masyarakat, menjadi teladan. Nah, tentu kita orang Muslim harus memahami ini dengan baik untuk kemudian ya kita mengambil hikmah ya, agar kita pun wajib berdakwah karena kita orang Muslim, sama dengan orang Katolik juga wajib menjalankan misi agama mereka. Demikian pemirsa tentang film Sugio, meskipun saya belum menonton, bahwa film ini jelas merupakan bagian dari misi Katolik, dan kita menghormati karena memang ini bagian dari mereka, dan seharusnya ya, orang Muslim bisa membuat film yang jauh lebih baik daripada film seperti ini.